Kembali lagi pada video pembelajaran mengenai pemrograman terstruktur yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan fungsi dan prosedur yang ada di bahasa pemrograman C++. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, agar mampu memahami fungsi dan prosedur. Yang kedua, mampu mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi dan prosedur. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah menggunakan fungsi dan prosedur. Dan yang keempat, mampu memahami metode fungsi dan prosedur. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan fungsi dan prosedur. Prosedur atau fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Adapun tujuan pembuatan fungsi dan prosedur adalah yang pertama, program menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, dapat mengurangi penulisan kode program yang sama berulang kali. Yang ketiga, kemudahan menulis dan menemukan kesalahan atau debug program. Ini berguna sekali bagi seorang programmer. Dan yang keempat, fungsi atau prosedur dapat dipanggil berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, fungsi atau prosedur memerlukan masukan yang disebut parameter atau argumen. Tetapi parameter di sini bisa kita gunakan atau bisa juga tidak kita gunakan, tergantung dari kebutuhan yang akan kita masukkan di dalam kode program. Dan parameter atau argumen ini dapat lebih dari satu tadi atau tidak sama sekali. Sintaks penulisan fungsi, yaitu fungsi untuk memberikan nama pada fungsi atau prosedur aturannya sama, yaitu dengan membuat variabel. Bentuk penulisannya dimulai dari yang namanya tipe data dari fungsi tersebut, lalu diikuti dengan nama fungsi. Lalu jika ada parameter, kita akan masukkan di dalam tanda kurung. Tetapi jika kita tidak menggunakan parameter, maka di dalam tanda kurung ini akan bernilai kosong. Lalu diikuti dengan di bagian berikutnya, yaitu kode dari fungsi yang akan kita tuliskan, dan diikuti dengan return dari nilai return tersebut. Dan untuk sintaks penulisan prosedur, pada bentuk umumnya diawali dengan void, lalu nama prosedur, lalu sama. Jadi jika ada parameter, maka kita bisa masukkan parameternya di dalam tanda kurung. Jika tidak menggunakan parameter, maka di dalam tanda kurungnya ini kita isi kosong. Lalu diikuti dengan kode dari prosedur yang akan kita tuliskan di sini. Nah, sekarang perbedaan fungsi dan prosedur. Nah, jadi perbedaan fungsi dan prosedur di sini adalah bahwa prosedur dalam bahasa C++ itu diawali dengan tipe data void. Nah, ini artinya kosong. Artinya prosedur tidak memiliki tipe data dan tidak memiliki nilai kembalian. Nanti kita akan bahas terkait dengan nilai kembalian itu apa. Nah, contoh prosedur menampilkan angka 1 sampai dengan batas yang ditentukan. Jadi katakanlah di sini kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan batas yang ditentukan. Kita dapat menuliskan jika itu prosedur maka diawali dengan void,
lalu nama prosedurnya, yaitu luas persegi panjang, dan di dalam tanda kurung ini artinya menggunakan parameter, di mana parameternya di sini ada variabel batas yang bertipe data integer. Nah, untuk integernya sendiri, karena kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan batas yang ditentukan, yaitu, nah, dimulai dari nilai awalnya 1, di mana I-nya ini kurang dari batas. Nah, di mana nanti batasnya bisa berupa inputan atau nanti kita masukkan ke dalam variabel. Nah, jadi batasnya ini tergantung, karena ini perulangan, maka dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan batas yang ditentukan. Lalu untuk menampilkannya, I-nya tinggal dipanggil dengan cara cout I. Nah, untuk fungsi sendiri, fungsi dalam bahasa C++ itu diawali dengan sebuah tipe data tertentu. Nah, bisa mungkin integer atau boolean, float, mungkin string atau yang lainnya. Dan fungsi memiliki sebuah nilai kembalian. Jadi, jika tadi prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian, maka fungsi di sini memiliki sebuah nilai kembalian. Nah, ini ditandai dengan return. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini contoh fungsi menghitung luas persegi panjang. Nah, jadi kita akan menggunakan fungsi di mana diawali untuk sintaksnya kita menggunakan fungsi diawali dengan tipe data. Di sini tipe datanya integer. Lalu diikuti dengan nama fungsi tersebut. Nah, kita buat namanya luas persegi. Lalu katakan di sini ada parameter. Jadi ada dua parameter di mana ada variabel panjang itu bertipe data integer, lalu ada lebar ini bertipe data integer. Lalu untuk hasilnya sendiri karena luas persegi, maka nanti parameter panjang itu akan dikalikan dengan lebar yang akan ditampung pada variabel hasil ini yang bertipe data integer. Nah, karena di sini fungsi, maka di sini nilai returnnya kita return gitu ya. Jadi return lalu hasilnya di sini kita return. Itu untuk perbedaan dari fungsi dan prosedur. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah terkait dengan perbedaan mengenai prosedur dan fungsi. Jadi untuk prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian. Nah, jadi jika kita ingin memanggil prosedur, kita tidak bisa menampilkan, kita hanya bisa memanggil saja. Nah, kita tidak memproses kembali prosedur yang ada karena prosedur itu tidak memiliki nilai. Nah, tetapi jika fungsi, ini fungsi memiliki nilai kembalian. Nah, nilai kembalinya ini, nah, fungsi kita panggil dan kita bisa memproses nilai dari fungsi itu kembali. Nah, itu terkait dengan perbedaan prosedur dan fungsi. Oke, nah sekarang prototipe fungsi dan prosedur. Nah, jadi sebuah program C++ ini dapat terdiri dari banyak fungsi atau prosedur. Jadi kan, jadi misalnya di bahasa pemrograman C++ kita mungkin ada lebih dari satu fungsi atau lebih dari satu prosedur. Nah, maka itu diperbolehkan. Nah, karena di awal pada saat kita menggunakan bahasa pemrograman C++ itu sudah ada sebenarnya yang dikatakan sebagai fungsi atau prosedur, yaitu yang bernama main. Nah, yang biasanya di main ini kita akan menuliskan program inti. Nah, jadi dan pada umumnya, nah untuk prosedur dan fungsi itu diletakkan sebelum main. Nah, kita akan lihat bagaimana kita memanfaatkan fungsi dan prosedur dari contoh berikut ini.
Baik, kita akan coba memahami fungsi dan prosedur dengan langsung menuliskan coding programnya. Jadi seperti biasa, kita buka dahulu dev C++-nya, lalu Ctrl N, kita buat lembar kerja baru. Lalu kita tuliskan di sini header-nya itu include IOStream. Lalu using namespace std kita pakai yang standar saja. Nah, di sini kita akan memahami terkait dengan prosedur dan fungsi, di mana tadi yang dikatakan dengan prosedur itu tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan untuk fungsi itu memiliki nilai kembalian. Nah, jadi apa maksud dari nilai kembalian? Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi misalkan kita akan membuat satu prosedur. Nah, jadi jika kita akan membuat satu prosedur, katakanlah prosedurnya nanti di sini kita akan panggil nama prosedurnya itu di bagian fungsi atau prosedur main. Nah, jadi di bagian main-nya nanti kita akan panggil prosedurnya. Nah, akan menampilkan informasi tertentu begitu. Nah, jadi kita mulai membuat yang pertama adalah prosedur. Jadi untuk bentuk umum penulisannya, untuk prosedur dimulai dengan void. Nah, lalu void diikuti dengan nama dari prosedur tersebut. Ini bebas. Katakanlah saya akan membuat nama prosedurnya mata kuliah. Maka kita akan tuliskan di sini void mata kuliah buka kurung tutup kurung. Nah, ini untuk yang pertama kita tidak menggunakan parameter terlebih dahulu. Nah, jadi untuk parameternya kosong. Nah, lalu kita akan isi terkait dengan mata kuliah di sini, kita akan menampilkan nama mata kuliah misalnya tertentu. Jadi tipe datanya string, lalu nama variabelnya, misalkan di sini string nama matkul, lalu sama dengan di sini misalnya pemrograman terstruktur. Nah, di sini kita sudah membuat satu prosedur, yaitu nama prosedurnya mata kuliah. Nah, ini untuk penulisan prosedur. Nah, sekarang untuk penulisan dari fungsi, misalkan sama fungsi mata kuliah, tetapi karena ini di dalam satu baris program, jadi kita buat nama fungsinya adalah mungkin mata kuliah 2. Nah, jadi kita tuliskan tadi terkait dengan bentuk penulisan dari fungsi itu tipe data, diikuti dengan nama fungsinya. Katakanlah mata kuliah 2. Lalu sama buka kurung tutup kurung. Ini kita menggunakan parameter kosong. Nah, di sini kita juga akan menampilkan atau nanti memanggil fungsinya ini untuk menampilkan nama matkul. Kita buat nama matkulnya yang berbeda agar kita bisa membedakan nantinya. Ya, jadi fungsi ini terkait dengan fungsi, jadi untuk nilai fungsinya itu sendiri kita harus mereturnnya. Nah, jadi kita ketik di sini return nama
matkul. Nah, sekarang kita sudah membuat yang namanya di sini saya beri keterangan. Di sini adalah prosedur. Di sini fungsi. Jadi kita telah membuat satu prosedur dan satu fungsi. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Nah, jadi untuk memanggilnya ini kita akan tuliskan di dalam yang namanya prosedur atau fungsi main. Nah, jadi penulisannya int main begitu. Nah, jadi dalam prototipe penulisan kode program itu biasanya prosedur atau fungsi ini diletakkan sebelum main. Nah, sedangkan untuk memanggilnya baru kita bisa tuliskan di dalam main. Nah, untuk memanggil prosedur seperti apa? Nah, untuk memanggil prosedur kita tinggal tuliskan nama prosedurnya. Jadi karena tadi nama prosedurnya itu adalah mata kuliah, maka di sini kita tuliskan mata kuliah, buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi untuk memanggil prosedur ini cukup seperti ini. Nah, tetapi jika seperti ini, nah itu tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, sekarang kita coba. Ini kita save terlebih dahulu. Ini misalnya latihan. Nah, sekarang kita coba untuk compile and run. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, jadi karena apa? Karena di dalam prosedurnya itu hanya mendeklarasikan. Jadi di dalam prosedur ini sebenarnya dia hanya mendeklarasikan gitu. Nah, jadi belum menampilkan karena untuk menampilkan kan sebenarnya kita tinggal menuliskan cout. Nah, jadi di sini dia belum menampilkan apa-apa. Nah, jadi untuk menampilkannya atau mencetaknya bagaimana? Nah, kalau kita cout-kan di sini, katakanlah misalnya seperti ini. Jadi cout nama matkul. Nah, lalu kita save kembali, lalu kita compile and run. Nah, ini maka programnya akan error. Kenapa? Karena variabel nama itu tidak ada di metode main. Jadi variabel nama matkul ini itu tidak ada di dalam variabel, tidak ada di metode main ini, tidak ada di metode main ini. Nah, jadi tidak ada di metode main untuk variabel nama matkul. Nah, adanya di mana? Adanya itu di prosedur mata kuliah, begitu. Nah, maka untuk menampilkan mata kuliah, ini cout-nya ini harus kita pindahkan ke dalam prosedur mata kuliah. Atau istilahnya prosedur ini juga bisa kita sebut sebagai metode. Nah, jadi kita masukkan cout-nya di mata kuliah. Jadi seperti itu untuk menampilkannya. Nah, sekarang kita coba save kembali, lalu kita compile and run. Nah, maka di sini dia akan menampilkan nama mata kuliah pemrograman terstruktur. Jadi seperti itu untuk prosedur. Nah, sekarang jika memanggil fungsi bagaimana? Nah, untuk memanggil fungsi ini masih di dalam int main-nya. Nah, tetapi harus menggunakan perintah
Cout. Nah, jadi karena mata kuliah 2 ini sudah memiliki value, nah, di mana value-nya ini adalah nama matkul, yaitu sistem basis data, dan karena variabel nama matkul juga sudah di-return dan dimasukkan ke dalam fungsi mata kuliah 2, jadi kita tinggal cout nama fungsinya. Nah, jadi di sini kita tuliskan cout lalu mata kuliah 2. Nah, ingat untuk fungsi atau prosedur harus selalu ada yang namanya buka kurung, tutup kurung. Jadi untuk menuliskan atau memanggil nama fungsi, yaitu mata kuliah 2, maka kita tinggal save-kan di dalam INT main-nya. Oke, sekarang kita save kembali, kita compile and run. Nah, jadi ini agak berdempet. Nah, sekarang karena kita memanggil dua-duanya, yaitu prosedur dan fungsi. Nah, sekarang supaya agak rapi, di sini kita inline-kan. Di sini kita inline-kan. Lalu kita compile and run kembali. Nah, maka di sini akan ditampilkan kedua-duanya, yaitu yang pertama untuk pemrograman terstruktur ini hasil pemanggilan dari sebuah prosedur mata kuliah, sedangkan untuk sistem basis data ini memanggil hasil pemanggilan dari fungsi yang bernama mata kuliah 2. Nah, jadi enaknya fungsi seperti itu, karena fungsi mempunyai nilai. Nah, jadi fungsinya itu bisa diproses kembali nilainya di metode lain gitu ya. Nah, jadi kalau prosedur itu tidak memiliki nilai. Nah, tetapi kelebihannya untuk prosedur sendiri itu bisa dieksekusi berkali-kali. Nah, jadi selama fungsi dan prosedur yang dibuat itu dibutuhkan. Jadi seperti ini perbedaan dari yang namanya prosedur dan fungsi. Nah, sekarang jika misalkan ini di fungsi mata kuliah 2 ditambahkan kembali, misalkan ada kode mata kuliah atau misalkan SKS, anggaplah misalkan di sini nama mata kuliah, nah itu mempunyai kode tertentu. Nah, maka di sini kita tinggal tambahkan saja di bagian fungsinya. Nah, jadi di sini kita cukup tambahkan string kode matkul. Misalkan ini sistem basis data SBD 001 misalnya. Nah, jadi untuk mereturnnya bagaimana? Nah, jadi di sini jadi untuk fungsi itu kita bisa mengkombinasikan beberapa variabel yang ada di dalamnya, lalu kita return menuju ke fungsi tersebut. Nah, jadi otomatis saat kita cout nanti di bawah atau di main-nya itu dia akan menjadi sebuah wadah yang memiliki nilai. Jadi kalau prosedur, nah kita harus mengeksekusi dan memprosesnya di prosedur tersebut, begitu. Nah, jadi contohnya kita akan mengkombinasikan, nah ini beberapa variabel. Nah, jadi untuk kita masukkan di return. Nah, jadi contohnya misalkan seperti ini jadinya. Jadi return, kita tambahkan buka kurung, tutup kurung. Lalu di sini ini kita hapus dulu. Oke, jadi di sini kita tinggal tuliskan return kode matkul
Ini untuk menggabungkan antar beberapa variabel, kita gunakan tanda plus. Lalu adalah kode mata kuliah, tanda plus kembali, kita panggil nama matkulnya. Oke, baik, seperti ini kita save kembali, lalu kita jalankan. Oke, di sini ada error. Oh, ini kurang koma, jadi kita dari titik koma, kita save kembali, lalu kita jalankan. Oke, jadi ini untuk penggabungan dari beberapa variabel yang ada di dalam fungsi. Nah, jadi di sini terlihat, misalkan SBD 001 adalah kode mata kuliah sistem basis data. Oke, tetapi kalau prosedur, nah, ini kita harus tadi mengeksekusi dan memproses di prosedur tersebut. Nah, jadi contohnya tadi kita akan menambahkan beberapa variabel. Nah, ini kita tinggal tambahkan di bagian prosedur. Sini string kode matkul. Misalkan sini pemrograman struktur PT 001. Jangan lupa titik komanya. Nah, lalu untuk layout-nya kita tinggal panggil. Misalkan di sini kode mata kuliah. Lalu kita panggil nama mata kuliah. Lalu adalah kita kasih spasi kode matkul. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi coba kita save kembali lalu compile and run. Oke, jadi ini yang pertama di sini ini kurang spasi PT. Nah, ini kita beri spasi. Sekarang kita save lalu compile and run kembali. Oke, jadi di sini ini adalah prosedur dan yang kedua ini adalah fungsi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat antara fungsi dan prosedur ini memiliki kegunaan yang sama. Nah, tetapi yang membedakan adalah dari sisi pemanfaatannya. Nah, jadi itu pembahasan mengenai prosedur dan fungsi, di mana ini akan membantu kita untuk membuat struktur program yang lebih rapi. Nah, sekarang selanjutnya yang kita contohkan ini terkait dengan prosedur dan fungsi yang belum menggunakan parameter. Jadi parameternya tadi kosong. Nah, sekarang kita akan menambahkan parameter. Nah, jadi di mana parameternya ini adalah sebuah komponen untuk menampung nilai dari isian. Jadi atau value yang kita berikan di prosedur atau fungsi main. Nah, jadi atau main program kita. Jadi gimana caranya agar value di dalam fungsi tidak diubah-ubah. Lalu cukup hanya di main programnya yang diubah. Nah, sekarang ini kita coba buka lembar kerja yang baru. Lalu kita save kembali dengan latihan 2. Jika latihan yang pertama tadi belum menggunakan parameter, nah kita akan coba yang menggunakan parameter. Seperti biasa, kita tuliskan header. Lalu using namespace.
kita buat fungsi terlebih dahulu. Nah, jadi di mana fungsinya tadi katakanlah sama string, nama fungsinya mata kuliah, ini anggap mata kuliah 2. Lalu di sini string, nama matkul, tadi sistem basis data. Nah, sekarang gimana caranya itu agar value dari nama matkul di sini yang ada di dalam fungsi mata kuliah 2 ini itu tidak diubah-ubah. Nah, jadi karena jika seperti ini, katakanlah kita akan menampilkan untuk nama mata kuliah yang lain. Nah, artinya sistem basis data ini kita hapus lalu kita ubah kembali. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya si value yang ada di dalam fungsi ini itu tidak diubah-ubah. Nah, jadi kita cukup mengubahnya nanti di bagian main programnya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya parameter. Nah, kita coba lanjutkan dulu supaya tahu untuk perbedaannya. Di sini kita return untuk nama matkulnya. Jadi seperti ini. Lalu kita buat main programnya. Oke, jadi kita panggil fungsinya. Nah, untuk memanggil fungsi jangan lupa itu menggunakan cout. Lalu kita panggil nama fungsinya, yaitu nama fungsi mata kuliah 2. Ingat kembali untuk fungsi, untuk metodenya ini menggunakan buka kurung, tutup kurung. Nah, jadi di sini jika kita akan tampilkan, kita coba compile and run terlebih dahulu, maka nanti yang akan ditampilkan sistem basis data. Nah, tetapi kita akan menampilkan untuk nama mata kuliah yang lain, maka kita akan ubah di sini jika programnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya value yang ada di nama mata kuliah yang ada di dalam fungsi mata kuliah 2 ini itu tidak diubah-ubah. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya parameter. Nah, jadi caranya tinggal kita masukkan parameter nama matkulnya itu di dalam buka kurung tutup kurung. Nah, jadi kita masukkan di sini string lalu nama matkul. Nah, kita buat variabel nama itu di nama matkulnya ini di dalam kurung. Jadi setelah kita mendeklarasikan yang namanya fungsi mata kuliah 2. Oke, jadi sekarang value-nya sudah bisa kita hapus. Nah, jadi kita return-kan nama matkulnya. Nah, lalu di sini int main-nya di sini bukan lagi. Nah, sekarang coba kita panggil terlebih dahulu. Oke, jadi di sini menandakan bahwa di sini belum memanfaatkan dari parameternya tersebut. Nah, jadi kita di sini hapus dulu. Nah, jadi kita hapus. Nah, kita caranya adalah dengan tadi untuk memanggil fungsi cout. Nah, sebenarnya tadi tinggal menambahkan. Jadi cout mata kuliah 2 di sini. Lalu
kita masukkan untuk value-nya itu di sini. Jadi misalkan sistem basis data. Ini coba kita save, lalu kita compile and run. Jadi untuk nilainya nanti akan ditampilkan. Nah, jika kita akan menampilkan untuk nilai yang lain. Nah, di sini kita tinggal save out-kan kembali. Sini mata kuliah 2. Di sini misalkan algoritma dan pemrograman. Ini agar beda baris, maka di sini kita tambahkan endline. Jangan lupa titik koma untuk di akhir. Sekarang kita save, lalu kita compile and run kembali. Nah, maka kita bisa memanfaatkan parameter di sini untuk kita tampilkan atau kita say out-kan di bagian main program. Jadi kita tidak perlu untuk merubah di fungsinya itu, kita cukup menambahkan atau merubah di bagian main-nya tersebut. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya sudah berparameter. Nah, jadi jika kita ingin menambahkan komponen lain, misalnya katakanlah selain nama matkul ini ada SKS atau nama dosen. Nah, kita tinggal tambahkan. Nah, sekarang misalnya kita akan menambahkan tadi misalnya SKS atau nama dosen. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja. Di sini untuk string yang pertama tadi sudah nama matkul, lalu baru yang berikutnya kita tambahkan string SKS, yang ketiga string misalkan nama dosen. Nah, sekarang untuk return-nya yang memiliki lebih dari satu variabel itu tinggal kita gabungkan saja. Jadi menggabungkan tadi atau menyambungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, jadi caranya tadi untuk menyambungkan kita cukup menggunakan tanda plus. Nah, di sini kita tambahkan buka kurung, tutup kurung, lalu nama matkulnya kita pindahkan di dalam. Lalu untuk menyambungkan kita menggunakan tanda plus. Misalkan di sini memiliki jumlah SKS kita panggil dan misalkan dosen pengampu. Ini dosen pengampunya. Oke, dan dosen pengampu yaitu nama dosen. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan untuk value-nya, di mana kita sesuaikan dengan yang pertama nama matkul, misalnya sistem basis data di sini. Lalu untuk pemisah antar variabelnya itu menggunakan koma. Lalu untuk variabel yang kedua itu SKS, misalkan 3 SKS. Karena string, jadi tetap menggunakan tanda petik 2. Oke, lalu yang berikutnya adalah dosen pengampu, misalkan Romi. Oke, jadi
Kita coba save, lalu kita compile and run. Oke, jadi di sini sudah ada, nah ini kurang spasi, kita buat spasi, kita compile and run kembali. Oke, jadi di sini akan menyambungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Oke, jadi seperti itu terkait dengan fungsi yang berparameter. Nah, ini sama juga dengan yang namanya prosedur. Jadi, prosedur juga sama, bisa menggunakan parameter. Nah, sama juga parameternya itu tinggal dideklarasikan di dalam kurung setelah kita mendeklarasikan nama prosedurnya. Nah, jadi kita juga di sini bisa kombinasikan lagi menggunakan inputan dari keyboard. Nah, jadi supaya datanya atau value-nya itu kita inputkan melalui keyboard. Nah, ini ya, berarti kita harus membuat variabel string pada metode main. Nah, jadi sekarang coba kita membuat yang namanya agar value-nya ini bisa kita inputkan dari keyboard. Nah, maka di sini masih menggunakan fungsi mata kuliah 2. Nah, jadi di mana nanti return-nya ini berarti kita di main programnya. Nah, ini kita buatkan, ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi kita buatkan string. Nah, jadi supaya nanti variabelnya bisa terbaca. Jadi di sini nama matkul, lalu tadi ada SKS, dan yang ketiga ada nama dosen. Lalu yang berikutnya di sini cout. Di sini ada nama mata kuliah untuk inputannya. Oke, lalu ingat untuk nama mata kuliah karena terdiri lebih dari satu kata, maka kita gunakan getLine. Jadi tidak langsung menggunakan check-in. Jadi kita gunakan getLine agar dia bisa membaca lebih dari satu kata. Jadi baru kita masukkan check-in, lalu nama matkul. Oke, jadi seperti ini. Jadi dengan menggunakan getLine ini, ingat kembali bahwa kita bisa menginputkan lebih dari satu kata. Misalkan pemrograman terstruktur itu lebih dari satu kata. Oke, lalu untuk SKS-nya sama, kita cout-kan untuk SKS. Oke, yang berikutnya, ini karena ada 3 SKS, maka kita gunakan getLine juga. Sini cin, lalu SKS. Nah, yang berikutnya cout, sama ini untuk dosen pengampu. Nah, ini dosen pengampu karena nama juga biasanya lebih dari 2 kata, lebih dari 1 kata, maka kita gunakan getLine juga. GetLine, sini cin, nama dosen. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan memanggil nama fungsinya.
Jadi kita akan memanggil nama fungsi agar nanti bisa membaca hasil dari inputan dari keyboard. Oke, jadi cout, karena fungsi untuk memanggil fungsi itu menggunakan cout, maka kita panggil nama fungsinya mata kuliah 2 di sini. Nah, lalu di sini kita panggil variabel masing-masing, yaitu nama matkul dan SKS, lalu nama dosen. Jadi nama matkul, SKS, lalu nama dosen. Oke, jadi seperti ini. Nah, agar masing-masingnya nanti ditampilkan, kita tuliskan N-line di sini. Nah, ini jadi nama sudah diubah menjadi inputan keyboard. Nah, yaitu ditampung dalam sebuah variabel yang namanya nama matkul, lalu SKS nama dosen. Nah, jadi setelah diinputkan keyboard, nanti dia akan memproses fungsi mata kuliah 2 ini. Jadi sehingga menghasilkan variabel nama matkul, SKS, nama dosen. Nah, ini yang sudah dirangkai. Oke, sekarang kita coba save, lalu kita compile and run. Oke, jadi di sini misalkan tadi sistem basis data, kita enter. Ini 3 SKS, dosen pengampunya Romi. Oke, maka nanti di sini akan ditampilkan hasilnya. Jadi value-nya tadi yang di return. Nah, sistem basis data memiliki jumlah SKS 3 SKS dan dosen pengampu Romi. Nah, berikut adalah contoh terkait dengan di mana fungsinya yang berparameter. Nah, program di sini juga bisa kita ubah menjadi prosedur. Nah, jadi kita tinggal ubah stringnya ini menjadi void. Nah, ini kita ubah menjadi void. Nah, lalu return-nya ini kita ubah menjadi cout. Nah, karena dia cout, maka kita tinggal panggil, yaitu nama matkul, ini tidak menggunakan lagi plus. Nah, jadi cukup seperti ini. Jadi nama dosen ini sama. Nah, di sini karena kita menggunakan prosedur, maka kita tidak perlu untuk memanggilnya menggunakan cout, jadi langsung nama prosedurnya. Jadi nama prosedur. Nah, di sini baru diikuti dengan nama variabel, yaitu nama matkul, SKS, nama dosen. Lalu kita save kembali. Nah, kita compile and run. Nah, di sini ada, oke, coba kita cek kembali. Nama matkul, oke, betul. Saya memiliki jumlah SKS dan dosen pengampu, yaitu nama dosen. Oke. Di sini tutup kurungnya tidak perlu lagi. Jadi di sini cukup seperti ini nama dosen, baru diakhiri dengan titik koma. Nah, ini cout. Oke, sekarang kita save kembali, kita compile and run. Sekarang ada di sini, oke, ini tidak perlu karena dia nama prosedur, maka tidak bisa menggunakan tanda siku. Oke, kita coba kembali pemrograman terstruktur. SKS-nya 2 SKS.
dosen pengampunnya Romi. Maka nanti ditampilkan seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat dari dua antara prosedur dan fungsi ini outputnya sebenarnya sama. Nah, tetapi hanya pemanfaatannya saja yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya. Jadi kita akan memanfaatkan fungsi dan prosedur tersebut. Nah, jadi untuk yang berikutnya kita akan latihan kembali. Nah, di mana kita akan memanfaatkan fungsi dan prosedur itu bagaimana fungsinya itu nanti kita proses di prosedur dan prosedurnya itu nanti diproses di main program. Nah, atau di method main-nya. Nah, jadi sehingga nanti semuanya itu saling berhubungan. Nah, lalu programnya juga menjadi lebih terstruktur. Nah, jadi contoh di sini nanti kita akan contohkan di latihan yang ketiga ini adalah misalnya kita akan menentukan kelulusan mahasiswa. Nah, jadi apakah mahasiswa tersebut lulus atau mengulang atau tidak lulus. Jadi di sini yang pertama kita buat dulu headernya yaitu seperti biasa include the stream, lalu using namespace. Nah, kita menggunakan yang standar. Nah, lalu kita buat sebuah fungsi. Nah, katakanlah berarti di sini misalkan karena untuk kelulusan, nah kita membuat fungsi yang bernama lulus. Nah, di mana untuk membuat fungsi dimulai dari yang namanya tipe data, yaitu tipe datanya misalkan di sini boolean, lalu nama diikuti dengan nama fungsinya, di mana di sini kita buat parameter nilai yang bertipe data integer. Oke, lalu di dalam fungsi ini kita akan buat untuk nilai apakah lulus atau tidak. Nah, jadi kita buat batasan di sini if nilai lebih besar dari 7, katakanlah lebih besar dari 59, nah, ini maka misalnya 60 lebih dari 60 maka return true. Lalu else sini return false. Nah, berarti kurang dari 60 maka dikatakan tidak lulus. Nah, kita sudah membuat sebuah fungsi yang bernama lulus. Nah, maka untuk yang selanjutnya kita buat prosedur di mana nanti di dalam prosedur ini kita memanfaatkan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jadi kita buat nama prosedurnya. Ingat untuk prosedur diawali dengan void. Lalu misalkan di sini ada data mahasiswa di mana parameternya itu ada nama bertipe data string, lalu ada parameter nilai yang bertipe data integer. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita memanfaatkan fungsi yang sudah kita buat. Di sini fungsi lulus. Nah, kita masukkan di sini lulus.
dengan parameternya. Lalu kita tampilkan sini berupa inputan keyboard, yaitu terkait dengan data mahasiswa. Di sini yang pertama adalah nama, lalu panggil variabel nama agar dia pindah baris ke n line. Lalu yang kedua yang kita layoutkan adalah nilai. Sini nilai. Lalu yang berikutnya keterangan. Nah, di sini keterangan di sini kita akan tampilkan nantinya adalah lulus dan tidak lulus. Jadi kita manfaatkan ini untuk variabel lulusnya sudah kita masukkan di dalam prosedur data mahasiswa. Nah, sekarang kita manfaatkan fungsi lulusnya ini untuk membuat keterangannya lulus atau tidak lulus. Maka kita tinggal memanggil fungsi lulusnya dengan percabangan. Jadi if di sini lulus nilai lalu di sini kita layoutkan. Jadi nilainya tadi di sini sudah ada, jika lebih dari 60 maka keterangannya lulus. Jadi di sini else-nya di sini layout selainnya tidak lulus. Nah, di dalam prosedur ini kita sudah memanfaatkan fungsi, yaitu fungsi lulus, maka kita tinggal memanggil prosedur yang sudah kita buat di dalam prosedur data mahasiswa ini, kita panggil di main programnya. Jadi kita beri misal sesi variabelnya terlebih dahulu dan nilai nama. Lalu di sini layout. Nah, di sini masukkan nama lengkap. Masukkan nama lengkap. Lalu kita masukkan nama lengkap. Lalu di sini get line dari nama. Ini untuk inputan nama lengkapnya. Kita pindah saja di bawah. Lalu layout. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Sini karena nilai di sini dia bukan string tetapi integer, maka kita tidak bisa menggunakan getLine.
di-in nilai. Jadi karena memang tidak ada spasi untuk nilai, jadi kita tidak menggunakan yang namanya getLine. Oke, lalu setelah kita masukkan nama lengkap nilai, nah baru di sini kita akan panggil nama prosedurnya. Jadi nama prosedurnya data mahasiswa, maka kita akan panggil langsung nama prosedurnya. Ini ada nama nilai. Ini sekarang kita save dengan latihan 3. Lalu kita compile and run. Oke, misalkan di sini adalah Ricky Perdana. Di sini nilainya misalkan 81. Maka nanti akan ditampilkan nama Ricky Perdana, nilai 81, keterangan lulus. Sekarang kita coba kembali, misalkan kita inputkan yang di bawah. Misalkan di sini adalah Budi, masukkan nilai misalkan 50. Maka yang akan ditampilkan di sini nama Budi, nilai 50, dan keterangannya tidak lulus. Oke, jadi di sini kita sudah memanfaatkan bagaimana kita memanfaatkan fungsi yang kita panggil di prosedur, dan prosedurnya kita panggil di bagian main program. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan program seperti ini sebenarnya bisa dibuat hanya menggunakan main program tanpa harus menggunakan prosedur dan fungsi. Nah, jadi kelebihannya apa dengan yang menggunakan prosedur dan fungsi? Nah, jadi sekali lagi prosedur dan fungsi ini dengan cara seperti ini. Nah, jadi dengan pemanfaatan fungsi dan prosedur seperti ini, maka yang pertama adalah program akan menjadi lebih terstruktur. Nah, terus yang kedua, dapat mengurangi penulisan kode program yang memang sama berulang kali. Nah, jadi kita tinggal panggil prosedur atau fungsinya ini nanti untuk di prosedur atau fungsi yang lainnya gitu. Nah, yang berikutnya, nah ini kemudahan menulis dan menemukan kesalahan karena ini terdiri dari bagian-bagian sebenarnya. Nah, jadi terkait dengan fungsi dan prosedur ini terdiri dari bagian-bagian, makanya lebih mudah untuk menulis atau menemukan kesalahan yang ada. Nah, terus fungsi dan prosedur ini bisa dipanggil berulang kali, jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Misalkan ini sudah kita panggil nih, si prosedur namanya data mahasiswa, maka nanti jika ada prosedur yang lain, maka kita juga bisa memanfaatkan prosedur atau fungsi untuk kita masukkan di prosedur atau fungsi yang lainnya lagi, yang masih dalam satu program. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan mengenai fungsi dan prosedur pada program C++. Nah, untuk selanjutnya, silakan pelajari kembali lalu kembangkan logika kalian. Jadi agar program ini nantinya datanya bisa diinputkan berulang-ulang tanpa harus selalu compile. Nah, ini kan bisa menggunakan perulangan. Nah, jadi bisa menggunakan perulangan. Jadi kalau kita compile and run tadi datanya seperti ini kan kita untuk menampilkan data yang berikutnya kembali. Nah, itu kita harus stop dulu programnya, lalu kita compile and run kembali, baru kita bisa menginputkan data baru.
Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tanpa harus menutup programnya terlebih dahulu, maka bisa menginputkan untuk data yang berikutnya. Seperti itu untuk pelatihan kali ini. Sekian video pembelajaran, kita tetap semangat dan salam sehat.